وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب مقدمة الآجرمية لشيخ محمد بن داود السنهاجي الشهير بابن الجروم رحمه الله تعالى. ووصلنا أمس في قوله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. وذكرنا أن kita sudah sebutkan bahwa dhamma itu menjadi tanda untuk rafa pada 9 pada berapa? Pada 8 ya. 8 kosakata, pada 8 isim, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Cocok tadi 8 kosakata yang mu'rab, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini ada 2, yaitu fi'il mudhari sahih akhir dan mu'tal akhir. Yang disebutkan oleh penulis 4, tapi karena fi'il mudhari di situ yang sahih akhir dan mu'tal akhir beliau satukan, maka sebenarnya terhitung 5. Terhitung 5. Nah, jadi beliau menyebutkan 5 yang tanda rafanya dengan dhammah. Adapun 3 yang lain, yaitu isim mangkus, isim maksur, dan ismul ladzi la yansarif, kenapa tidak disebut Abdul Musawwir? Kenapa tidak disebut di sini? Ya, hasan. Karena sudah masuk pada penamaan isim mufrad dan jamak taksir. Isim mangkus itu tidak akan keluar dari isim mufrad dan jamak taksir. Begitu pula isim maksur. Sudah kita contohkan kemarin, ya, belum selesai kemarin. Jadi isim mangkus, maksur misalnya apa? Contohnya al-fata dan al-fatawa. Al-fata ini kembali ke isim mufrad, sementara al-fatawa kembali ke jamak taksir. Kemudian yang kedua Pak, isim mangkus, al-qadi kembali ke isim mufrad, sementara al-jawari misalnya, al-jawari kembali ke jamak taksir. Nah, al-jawari jamak dari jariyah. As-sahari misalnya jamak dari as-sahra. Nah, as-sahra jamaknya as-sahari. Taib, kalau ismul ladzi la yansarif, ismul ladzi la yansarif contohnya apa? Mufrad misalnya apa mufrad? Banyak ya. Misalnya Ahmad misalnya mufrad. Kalau jamak taksir seperti apa? Masajid misalnya. Ya. Intinya 3 ini tidak disebutkan secara khusus karena masuk pada penamaan isim mufrad dan jamak taksir. Nah,
Adapun definisi-definisinya ini sudah kita sebutkan, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Al-fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang dimaksud dengan syai' di sini apa? Apa? Yang dimaksud dengan syai'? Ada berapa perkara? 5. Dia bersama dengan alif itsnain wa jama'. Yang mukhatabah nun niswa nun taukid. Nah, kalau sahih akhir, apa mana sahih akhir? Hendak ya Yahya. Apa mana sahih akhir? Fil mudhari sahih akhir. Sudah tahu fil mudhari sahih akhir? Tidak, yang sahih akhir, Cocok tidak bersama dengan sesuatu apapun. Tapi apa mana sahih akhirnya? Yaitu fiil yang terakhirnya itu bukan alif, waw dan ya. Paham ya? Kalau mu'tal akhir berarti fiil mudhari yang akhirnya alif atau waw atau ya. Sudah paham? Dihafal. Paham Azam? Kalau fi'il mudhari ujungnya alif, waw dan ya, namanya fi'il mudhari. Ya, syaratnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Paham? Tapi kalau misalnya dia mu'tal akhir, yad'u misalnya, lihat di papan, yad'u tapi bersambung dengan alif itsnain. Ini apa namanya? Mu'tal akhir atau al-amtsilatul khamsah? Mu'tal akhir atau al-amtsilatul khamsah namanya? Amtsilatul khamsah. Kan syaratnya tidak boleh bersambung dengan itu tadi, alif itsnain, waw jama', ya mukhatabah, niswa nun taukid. Yarmi dia apa? Fil mudhari apa yarmi? Hendak Khalil, yarmi. Apa namanya dia? Masuk di mana? Mu'tal akhir. Kalau yarmiyani amtsilatul khamsah. Kalau yadribu hendak azam, yadribu akhirnya ba, berarti apa? Sahih mu'tal, sahih akhir. Kalau yadribuna bersama dengan waw jamaah, dia apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, amtsilatul khamsah. Ya, amtsilatul khamsah. Paham? Kalau bersama dengan apapun ujungnya, mau sahih akhir mau mu'tal akhir, kalau sudah bersambung dengan salah satu dari 3 alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, itu sudah amtsilatul khamsah namanya. Kalau bersama dengan nun niswa, ya nanti mabni lain pembahasan. Nun taukid juga yang secara langsung. Nun taukid secara langsung juga dia mabni. Dan apa makna bersama dengan nun taukid secara langsung? Yaitu fiilnya tidak ada pemisahnya dengan nun taukid. Fiil tidak ada pemisahnya dengan nun taukid. Ya. Baik itu pemisah yang nampak maupun pemisah yang muqaddar atau mahdzuf. Kalau ada pemisahnya berarti dia tetap mu'rab. Paham? Antum ingat, fil mudhari bersama dengan nun taukid secara langsung tidak ada pemisahnya, maka dia mabni atau mu'rab? Ersan, mabni. Kalau ada pemisahnya, maka dia mu'rab, walaupun pemisahnya tidak terlihat. Perhatikan,
Kalau misalnya yansuru, yansuru ketemu nun taukid langsung dia. Yang tadinya yansuru menjadi mabni di atas fathah, yansuranna. Pelajaran mutammimah tadi malam. Yansuranna langsung mabni di atas fathah. Kenapa? Karena bersama langsung, tidak ada pemisahnya. Ini huruf terakhir fiil langsung ketemu nun taukid, tidak ada pemisahnya. Baik pemisah yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Adapun kalau misalnya yansuruna ketemu nun taukid sehingga menjadi yansurunanna. Ini karena ketemu 3 nun dihapus nun rafa. Setelah itu waw sukun ketemu nun sukun. Nun tasdid itu hakikatnya begini. Nun sukun fathah. Berarti ketemu waw yang ini dengan yang ini. Yang dihapus yang mana? Tidak mungkin nun taukid. Nun taukid tidak mungkin dihapus. Dia didatangkan untuk menguatkan. Masa dihapus lagi? Maka salah satunya yang mau dihapus adalah waw. Dan tidak masalah dihapus walaupun dia fa'il, sebab ada bukti bahwa yang dihapus waw. Apa buktinya? Ada dhamma sebelumnya. Sehingga dibacalah yansurunna. Yansurunna. Yansurunna ini kalau tulisannya dalam kitab Gundul kan begini. Nah, lihat yansurunna. Kalau antum baca seperti ini berarti ada wawnya yang hilang. Kalau antum baca yansurunna berarti yang mufrad tadi mabni dia. Tapi kalau begini berarti ada waw yang hilang. Sekarang ini mabni atau mu'rab? Mabni atau mu'rab? Mu'rab, karena ada pemisahnya antara fiil dan nun taukid. Pemisahnya mana? Pemisahnya ini tadi dihapus. Muqaddar. Pemisahnya dihapus. Nah, timbul pertanyaan, lihat di papan. Timbul pertanyaan, kan kalau gundul tidak bisa tahu ini dibaca fathah atau dibaca dhammah. Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Ini dibaca fathah yansurunna atau dibaca dhammah yansurunna? Cara mengetahuinya dilihat konteks kalimatnya. Oh, kalau lagi berbicara tentang jamak berarti ini dibaca jamak yansurunna. Kalau berbicara yang mufrad, kembali kepada yang mufrad berarti yansurunna. Pasti ketahuan di konteksnya. Konteks kalimatnya. Siaknya. Paham ya? Kalau ternyata dia kembali kepada isim yang jamak, dibaca dhamma yansurunna. Keharusannya kalau dia dibaca dhamma berarti dia mu'rab. Karena ada pemisah antara fiil dan nun taukid. Pemisahnya tidak kelihatan. Yang ini pemisahnya. Jelas ini? Ada pemisah yang kelihatan. Pemisah yang kelihatan seperti misalnya tansurani. Ketemu nun taukid jadi tansuraninna. Kalau yang musanna itu tidak boleh nun taukid khafifah ya. Dia harus sakilah. Kalau ini bebas, mau sakilah mau khafifah. Tidak ada masalah. Tansuraninna ketemu 3 nun dihapus. Menjadi tansuranna. Cuman karena ada nun setelah alif jadi tadinya fathah menjadi kasrah. Tansurani.
Tulisannya di kitab gundul begini. Tan surah ning. Sekarang fil dan nun ada pemisah atau tidak? Ada pemisah, alif kelihatan. Tidak dihapus alif di sini walaupun ketemu dua sukun. Tidak dihapus, dimaafkan dia. Sebagaimana pada waladdallin. Ad-dallin. Kenapa ad-dallin? Itu di tasydid apanya? Lamnya di tasydid. Berarti alif ketemu lam tasydid. Ketemu dua sukun tapi dimaafkan. Buktinya di Al-Fatihah kan waladdallin dari dihapus alifnya. Walaupun ketemu dua sukun. Dimaafkan di situ. Di sini juga sama, tansurani dimaafkan. Taib. Di sini apa syahid kita? Pemisahnya kelihatan, berarti dia mu'rab. Intinya kalau dia bersambung langsung tidak ada pemisah sama sekali, baik itu pemisah yang lafzan atau muqaddaran, maka dia mabani. Kalau tidak ada pemisah. Kalau ada pemisahnya, apakah itu pemisahnya tidak nampak seperti ini atau nampak seperti yang ini, maka apa? Dia mabni atau mu'rab? Mu'rab kalau ada pemisahnya. Kan syaratnya bersambung langsung. Artinya kalau ada pemisahnya dia mu'rab. Paham ini? Itu dicermati baik-baik. Nah, jarang ini, kadang dilupa diterangkan oleh pengajar-pengajar. Ya. Harus antum pahami. Contoh-contohnya juga harus antum pahami, hafal. Karena kalau antum ajarkan butuh antum terangkan kepada orang. Ya. Kadang kita tahu teorinya apa nun taukid fi'il mudhari kalau bersama dengan nun taukid secara langsung maka dia mabni. Ya. Tapi karena tidak pernah dipraktekkan seperti tadi, ketika ketemu di kitab gundul bingung. Bahkan sering salah. Terutama kalau ketemu yang seperti ini. Ketemu juga yang pakai ya. Kadang dihapus juga ya-nya, yang mukhotobahnya. Misalnya apa? Tansuri tansurina. Ini saya sebutkan supaya antum tulis contohnya, nanti tidak bingung pas praktek. Tansurina ketemu nun taukid apa? Tansurinanna. Ketemu tiga nun, ini dibenci dalam bahasa Arab, dihapus. Baik. Tansurinanna. Setelah itu apa? Ketemu dua sukun, dihapus. Boleh dihapus fa'il? Ya, darurat harus dihapus karena apa? Ketemu dua sukun. Dan ada bukti menunjukkan bahwa dihapus di situ adalah ya. Ada bukti. Kalau tidak ada bukti, baru tidak bisa dihapus. Sama yang tadi ada bukti. Maka tulisannya di kitab gundul hasil akhirnya apa? Begini hasil akhirnya. Tansurin. Ini mabni atau mu'rab? Jawabannya mu'rab. Kenapa? Ada pemisahnya. Apa pemisahnya? Ini pemisahnya. Ya mukhatabah. Paham ya? Cuman dia muqaddarah. Taib, thumma qala. Kita tulis dulu contohnya supaya bisa antum murajaah. Ya, kita murajaah tiap pelajaran murajaah saya tunjuk. Yarham. Ya. Jam berapa tidur tadi malam? Cepat ji. Ya, itu saya sudah pasangkan jam supaya tidak salah.
Ya. Sudah? Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Nah, adapun waw maka dia menjadi tanda untuk rafanya sebuah kalimat, sebuah kosakata fi mawdi'ain, pada dua tempat. Apa dua tempat itu? Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kemarin sudah kita sebutkan secara umum kemarin. Nah, jadi yang tanda rafanya waw cuma dua kosakata. Apa itu? Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Apa asmaul khamsah? Sudah tahu asmaul khamsah? Belum. Di situ di matan. Apa katanya di situ? Wahia, asmaul khamsah itu adalah wahia. Yang kita baca barusan, lanjutan yang tadi. Sudah lihat? Lihat matannya. Coba carikan Irsan. Asmaul khamsah. Kalau yang antum kuliah kemarin ya kalau kuliah ini bisa mungkin diajari Umar atau Irsan untuk dengar rekaman di situ. Simpan di mana rekamannya, kasih tahu. Nanti dengar rekaman lewat laptop saja, karena tidak ada pegang HP, jadi pakai laptop tidak ada masalah. Yang penting dipakai untuk rekaman, dengar rekaman. Sudah lihat? Matan apa itu? Tidak ada matan, bukan matan kan? Coba. Itu matan apa, Umar? Coba. Itu dapat? Tidak. Coba. Tidak ada matanya toh? Tidak ada contoh. Coba matan itu dicontoh. Contoh itu di matan? Coba. Mulai dari belakang. Iya, itu kalau di situ matan saja. Antum lihat yang bahasa Arabnya. Kalau di depan juga ada sebenarnya di terjemahan. Cuman mungkin susah carinya. Ada? Ya ditandai akhir pelajaran ditandai. Supaya tidak susah carinya. Taib. Lanjut. Apa itu asmaul khamsah? Kalau jamak mudzakkar sudah tahu kan? Jamak mudzakkar salim. Azam.
jamak muzakkar, muslimuna yang ujungnya apa? Waw dan jamak muzakkar. Sudah kita definisikan dia. Yang belum itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Beliau di situ jelaskan pakai contoh. Karena penjelasan itu menjelaskan hakikat sesuatu bisa pakai contoh, bisa pakai definisi. Ya. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Apa yang 5 itu? Abuka, akhuka, hamuka, atau hamuki bisa juga. Wafuka, wadhu, malin. Ya, 5 ini dinamakan asmaul khamsah. Dinamakan khamsah karena jumlahnya ada 5. Ya. Cuman asmaul khamsah itu diingat. Ini yang pemula-pemula. Lihat azam. Di situ tulisannya apa? Abuka. Kakak semua pakai K. Itu K itu bisa diganti-ganti. Abuka kan artinya bapakmu. Ya. Bisa diganti. Abu Zaid, Abu Muhammad. Jadi K-nya itu bisa diganti jadi nama orang. Paham? Jadi jangan kalau praktek di kitab gundul ini bukan asmaul khamsah ini karena bukan pakai K. Bisa diganti dia. Bisa diganti pakai dhamir lain. Pakai misalnya hu, abuhu, abuhum. Tetap asmaul khamsah namanya. Jelas ya? Jadi itu K-nya itu bukan apa? Harus antum terpaku di situ, tidak. Bisa diganti-ganti mudhofun ilainya namanya. Bisa diganti-ganti. Sama juga akhuka, akhu Zaid, saudaranya Zaid, akhu Muhammad, akhuhu, saudaranya, akhuhum, saudara mereka, akhuna. Paham ya? Yahya? Sudah paham asmaul khamsah? Baik. Abuka artinya ayahmu, bapakmu, akhuka saudaramu, hamuki atau hamuka iparmu. Ipar lebih luas lah. Sama juga bahasa Indonesia, ipar itu kadang saudaranya istri atau suami, kadang juga yang dimaksud dengan ipar yang penting keluarganya pasangan, ya kan? Keluarganya istri atau keluarganya suami. Tidak peduli apakah dia saudaranya betulan atau bukan, yang jelas keluarganya itu dibilang ipar. Orang bilang itu masih ipar kok itu. Maksudnya keluarganya istri, walaupun bukan saudaranya langsung, kadang sepupunya. Paham ya? Itu dimaksud dalam bahasa Arab. Hamu itu alhamu itu maksudnya apa? Saudaranya pasangan kita. Kalau saudaranya iparnya pasangan kita. Kalau iparnya istri berarti keluarganya suami. Kalau iparnya suami berarti keluarganya istri. Nah, wafuka ma'rufuka mulut. Wadhu malin. Dhu malin pemilik harta. Di situ juga bisa diganti-ganti itu malin. Kan di situ pemilik harta bisa. Dhu ilmin pemilik ilmu, dhu fadlin pemilik keutamaan, dhu fadlin azim. Berarti dia apa? Asmaul khamsah. Nah, jadi bisa diganti-ganti dia mudhafun ilainya. Jangan antum anggap itu pembatasan di situ saja. Asmaul khamsah yang abuka, hamuka, abuka, akhuka, hamuka dan seterusnya. Bisa diganti-ganti mudhafun ilainya. Bagian depannya tidak bisa diganti-ganti. Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Tapi bagian belakangnya kakaknya itu begitu pula malin itu bisa diganti-ganti. Dan asmaul khamsah itu kembali pasti ke isim mufrad. Ini tadi yang 3 sudah kita jelaskan, dia kembali ke mana? Isim mufrad atau jamak taksir, isim mangkus, isim maksur, isim apa lagi tadi? Semulati la yansarif. Dia kembalinya ke isim mufrad atau jamak taksir, salah satunya. Tapi kalau asmaul khamsah sudah pasti isim mufrad. Karena syarat asmaul khamsah itu ada 4. Syaratnya. Tulis. Syarat menjadi asmaul khamsah
Ada 4. Apa itu? 1, dia harus isim mufrad. Harus berupa isim mufrad. Antakuna mufradatan. 2, antakuna mukabbaratan. Harus dia isim mukabbarah. Isim mukabbarah. Apa itu mukabbarah? Mukabbarah itu tidak tasghir. Kasih dalam kurung, mukabbarah artinya tidak tasghir. Tahu tasghir? Khalil tahu ya? Sudah paham tasghir, isim tasghir. Ya. Tasghir tahu? Belum tahu. Dil musawwir. Sudah paham? Tasghir seperti apa contohnya? Umair, ya. Jadi tasghir itu siapa? Azam, Yahya. Tasghir seperti ini. Wazannya fu'ail. Ada 3 wazannya, fu'ail, fu'ailun seperti umairun, umair tadi. Bisa juga fu'ail, fu'ail atau fu'ail. Tulis. Tasghir itu adalah isim yang berwazan fu'ailun, fu'ailun atau fu'ailun. Seperti Umair. Apalagi Sulaim, Umair. Kalau yang fu'ail misalnya Ju'aifir. Ju'aifir. Baik, Sulaim misalnya. Sulaimun, Ju'aifir. Kemudian fa'il seperti apa? Nah, mufaitih seperti Miftah, Mufaitih, Sulaim, Ju'aifir, Ja'far. Dari kata Ja'far menjadi Ju'aifir. Miftah jadi Mufaitih. Nah, ini tasghir namanya. Tasghir. Dia bermakna kecil. Biasanya bermakna sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Lihat dulu di papan. Kalau ini namanya musaghar. Ini tasghir, musaghar. Kalau kata asalnya misalnya salmun, ini namanya mukabbarah. Mukabbarah ini. Ja'far mukabbarah tidak ditasghir. Ini kosakata asal. Miftah, ini namanya mukabbarah semua ini. Ini 3 ini isim yang mukabbarah. Mukabbarah itu tidak ditasghir. Ya, syaratnya asmaul khamsah apa syaratnya? Dia harus mukabbarah, bentuk seperti ini. Abu misalnya, abu. Ini mukabbarah, abun. Karena tidak berwazan salah satu dari 3, bukan itu wazannya dia. Ya. Ini mukabbarah. Kalau tasghirnya berarti fu'ail, berarti ubay. Apa? Ubayyun asalnya. Ubay
Ubayyun. Cuman kena kaidah sorof, ya dan waw berkumpul, maka didahului oleh sukun, kemudian wawnya berubah jadi ya, jadilah Ubay. Setelah itu ditasdid dianya, Ubayyun, Ubay. Paham? Ini tidak boleh asmaul khamsah, tidak boleh bentuknya seperti ini, tasghir. Dia harus mukabbar. Harus mukabbar. Abu. Syarat ketiga sudah paham ya? Pahami saja dulu apa itu musaghharah, tasghir, dan apa itu mukabbar. Asmaul khamsah harus mukabbar, tidak boleh musaghhar, tidak boleh tasghir. Terus yang ketiga harus antakuna mudhafatan. Asmaul khamsah itu harus mudhaf. Makanya setelahnya pasti ada mudhafun ilaihnya. Pasti ada mudhafun ilaihnya. Seperti apa mudhafun ilaihnya? Tadi ka. Mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih selalu jar. Abu ka-nya itu fi mahalli jarrin. Dia mabni fi mahalli jar. Ya. Antum azam kemarin belajar isim-isim yang mabni. Ya kan? Ya, kosakata yang mabni itu apa? Dhamir mabni, ya kan? Dhamir, isim isyarah, itu dihafal. Hafal. Semua yang kita pelajari, yang kita sebutkan di matan ketika menerangkan matan jurumiyah itu dihafal. Penjelasan-penjelasannya antum tulis di buku, kan antum catat semua itu, saya suruh catat. Dihafal. Itu dasar-dasar yang kalau tidak dihafal susah paham di pelajaran berikutnya. Itu pondasi dasar. Kalau belajar matematika itu bagaikan apa? Penambahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Kalau tidak paham ini empat ini, tidak bisa nanti belajar yang sulit-sulit, akar-akar, linear-linear, tidak bisa. Bagaimana belajar di atas kalau empat tambah-tambah kurang-kurang kali-kali bagi-bagi tidak tahu. Jadi dasar-dasar yang kita pelajari itu harus dihafalkan supaya di pelajaran berikutnya tidak bingung. Karena semua pelajaran berikutnya itu akan bertumpu pada pelajaran sebelumnya dalam menjelaskannya. Nanti kalau kita bilang ismu jamak mudzakkar salim, kita tidak akan jelaskan lagi apa itu jamak mudzakkar salim, sudah lewat penjelasannya. Jadi harus dihafal memang dari awal. Ketika kita bilang asmaul khamsah, nanti kita tidak akan terangkan lagi apa itu asmaul khamsah, kita tidak ingatkan lagi karena sudah kita belajar di awal. Berarti harus antum hafal memang, supaya ingat nanti ketika disinggung ulang. Itu intinya. Situ poinnya. Karena sering nanti disinggung ulang itu pelajaran yang telah lewat itu. Makanya saya suruh tulis. Adapun setelahnya ini, setelah pembahasan i'rab ini, itu semua istilah yang telah lewat akan dipakai lagi. Tapi tidak akan dijelaskan ulang karena sudah lewat. Makanya saya bilang di pembahasan setelah i'rab, alamat i'rab itu akan cepat karena dia tidak akan menyebutkan lagi definisi isim mufrad, jamak mudzakkar, isim mutsanna, jamak mudzakkar, jamak taksir, jamak muannas, tidak akan disebutkan ulang. Kita akan lewati saja karena dianggap sudah dipahami. Maka dari itu harus dihafalkan. Jelas ya? Apa syarat ketiga tadi? Harus mudhaf. Harus mudhaf. Mudhaf itu penyandaran. Kalau bahasa Indonesia begini, yang pertama belajar. Mudhaf itu ini spidol saya. Spidol saya. Spidolku. Spidolnya. Spidolmu. Spidol ini namanya mudhaf. Ku, nya, mu itu apa? Mudhafun ilaih namanya. Jadi dia disandarkan kepemilikannya. Oh, kepemilikan saya. Spidolku. Spidolnya. Nya itu kepemilikannya dia.
spidolmu, kepemilikan kamu. Itu mudhaf ilaih namanya dalam bahasa Arab. Spidolnya Zaid, spidol Zaid. Berarti disandarkan kepada Zaid. Spidol mudhaf, Zaid mudhafun ilaih. Paham? Jadi akhuka, abuka, bapakmu. Bapak-bapak itu disandarkan kepada kamu, berarti bapaknya kamu. Ya. Mu-nya itu mudhafun ilaih. Bapak mudhaf. Paham? Ya, gitu. Jelas ya? Yang tanda rafa'nya dhamma ada berapa? Ada 4 atau belum tadi selesai? Syarat keempat. Asmaul khamsah harus idhofahnya, mudhafun ilaihnya, tulis. Syarat keempat, mudhafun ilaihnya harus selain ya mutakallim. Mudhafun ilaihnya antakunal idhofatuhu ila ghairil ya mutakallim. Mudhafun ilaihnya kepada bukan ya mutakallim. Begitu bahasa Indonesianya. Mudhafun ilaihnya bukan ya, hendaknya mudhafun ilaihnya bukan ya mutakallim. Artinya kalau dia ya mutakallim, dia bukan lagi asmaul khamsah. Kalau mudhafun ilaihnya ya mutakallim, maka dia bukan asmaul khamsah. Ya. Kalau misalnya abuka, kalau ka dia terpenuhi syarat karena bukan ya mutakallim, maka dia rafa dengan waw. Tapi kalau idhofahnya ke ya mutakallim, jadinya abi. Nah, di situ bukan lagi rafa dengan waw, dia nanti rafanya dengan dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar yang kita pelajari sebelumnya kan ada i'rab takdiri satu, ada yang mangkus dia thiqal, apalagi maksur dia ta'adzur, ada mudhaf kepada ya mutakallim dia munasabah, ya, disembunyikan tanda rafanya, tanda jarnya karena tanda jarnya, tanda nasabnya karena munasabah. Ini sudah lewat. Antum hafal juga itu yang i'rab takdiri. I'rab takdiri ada yang disembunyikan i'rabnya karena beruzur. Ya. Karena apa lagi? Thiqal, karena munasabah dan ya mutakallim, karena munasabah dengan harokat atau karena sibuk melayani harokat hikayat. 4 itu sudah. Muraja, antum muraja biasa sama-sama. Muraja sama-sama. Yang sudah bisa jelaskan kepada yang baru-baru belajar, dipahamkan. Yang baru belajar tanya. Jadi harus saling aktif. Jangan hanya satu saja yang aktif. Yang baru belajar aktif, yang bertanya, yang sudah pernah belajar juga harus aktif dalam membantu, mengajari, memahamkan. Taib, sudah dulu, sebentar kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma al-alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Nah, kemudian kita beralih kepada tanda rafa yang ketiga, yaitu alif. Adapun alif, kata beliau, maka dia menjadi tanda untuk rafanya sebuah kalimat, sebuah kosakata pada isim mutsanna saja. Fi tasniyah. Apa makna tasniyah? Mutsanna. Pada isim mutsanna saja, khassatan, secara khusus. Maksudnya pada isim mutsanna saja. Sehingga kesimpulannya alif menjadi tanda rafa
pada berapa tempat? Pada satu tempat, yaitu pada isim musanna saja. Nah, isim musanna sudah kita terangkan. Kemudian wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i. Adapun nun, maka dia menjadi tanda rafanya sebuah kosakata pada fi'il mudhari'. Kapan itu? Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Nah, sebelum itu contoh-contohnya saya kira jelas ya. Jamak mudzakkar salim contohnya jelas. Sudah kita sebutkan Zaiduna, Muhammaduna, Muslimuna, atau Zaidina, Muhammadina, Muslimina, itu jamak mudzakkar salim, rafa dengan waw. Kalau isim musanna contohnya masih ingat ya? Zaidani, rafa dengan alif. Nah, Zaidani, Muslimani, Muhammadani, tambahan alif dan nun kalau rafa. Kalau nasab dan jar nanti akan datang pada tempatnya. Sekarang yang keempat, tanda rafa yang ke berapa? Keempat, kan tanda rafa jumlahnya 4. Dhamma, waw, alif, dan subutun nun, tetapnya nun. Nah, nun kata beliau menjadi tanda rafa untuk sebuah kalimat pada fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari yang bagaimana bentuknya? Yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir isnain, alif isnain. Dhamir tasniyah, ya, apa dhamir tasniyah maknanya? Alif isnain. Paham? Azam. Sudah lihat apa yang kita baca? Ya. Apa makna dhamir tasniyah? Dhamir tasniyah, dhamir musanna. Tasniyah artinya musanna. Apa maksudnya? Alif isnain. Yang dimaksud dengan dhamir musanna adalah alif isnain yang ini. Yang ini tansurani. Ini alif isnain. Tadribani. Ya. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jama'. Apa yang dimaksud dengan dhamir jama'? Ya. Dhamir waw jama'. Waw jama'. Tadribuna, tadhhabuna. Jelas ya? Kalau belum paham saya azam tanya. Ya. Kemudian yang ketiga, atau bersambung dengan dhamir muannatsatil mukhatabah. Apa itu dhamir muannatsatil mukhatabah? Yaitu ya mukhatabah. Seperti apa? Tadribina, tadhhabina. Pakai ya dia untuk perempuan, untuk mengajak bicara perempuan. Tadhhabina, tadribina, takhrujina, tadkhulina, pakai ya. Dhamir muannatsatil mukhatabah maksudnya ya mukhatabah. Nah, jadi yang tanda rafanya dengan nun adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan 3 ini. Apa tadi? Bersambung dengan alif isnain, waw jama', dan ya mukhatabah. Ini nama lainnya fi'il apa? Fi'il mudhari amtsilatul khamsah atau af'al khamsah. Jadi beliau di situ hanya membahasakannya dan bahasa lain. Sebenarnya kalau mau diringkas, adapun nun itu menjadi tanda rafa untuk fi'il mudhari af'al khamsah atau amtsilatul khamsah. Itu bahasa ringkasnya. Jelas ini? Kemudian amtsilatul khamsah,
Kenapa dinamakan amtsilatul khamsah? Ini belum kita jelaskan. Apa artinya af'al khamsah? Fil yang lima. Amtsilatul khamsah yaitu contoh-contoh fiil yang 5. Bentuk-bentuk fiil yang 5. Kenapa dinamakan fiil yang 5 atau bentuk-bentuk fiil yang 5? Iya, karena bentuknya cuma 5. Bentuknya cuma 5. Bukan berarti fiilnya 5, bukan itu maksudnya. Af'al khamsah, amtsilatul khamsah maksudnya apa? Bentuknya 5, fiilnya banyak. Fiilnya banyak. Misalnya antum katakan tadhhabu. Yadhhabu misalnya, yadhhabu. Ini yadhhabu kalau antum tasrif yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Kemudian tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Yadhhabna. Kemudian tadhhabuna, tadhhabani, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna. Kemudian yang terakhir tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Perhatikan. Yang dimaksud dengan amtsilatul khamsah af'al khamsah itu fiil yang bersambung dengan alif itsnain. Cari yang ada alifnya semua. Cari yang ada alifnya. Ini apa namanya? Alif itsnain atau bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah. Ada berapa? 2 saja. Ya. Kemudian yang bersambung dengan ya mukhatabah. Paham? Ini namanya apa? Af'al khamsah. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jumlahnya setiap satu fiil itu jumlahnya 7. Kalau yakhruju berarti berapa juga? 7 juga nanti kalau kita tasrif. Yadkhulu 7 juga. Jadi setiap fiil 7 jumlahnya. Tapi kenapa dinamakan af'al khamsah? Timbul pertanyaan, kenapa dinamakan khamsah? Padahal jumlahnya tuh 7 setiap fiil. Jawabannya karena bentuknya. Lihat bentuknya berapa bentuk. Yadhhabani 1. Tadhhabani ada berapa tadhhabani? Tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Jadi 4 bentuk ya. 2 bentuk. 4 tapi 2 bentuknya. Yang pakai ya, lihat, yang pakai ya 1, yang pakai ta ini dianggap 1. Kan sama semua. Pakai ta semua di awalnya. Berarti dihitung 1 dia. Nah. Coba 1, 2. Kemudian yang pakai waw. Yang bersama dengan waw. Yang pakai ya 1,
Yang pakai ta satu. Berarti sudah berapa? Sudah empat. Sudah empat. Yang pakai ya sudah pasti pakai ta. Kalau pakai ya sudah pasti pakai ta saja. Tidak ada diawali oleh ya. Tidak ada itu yadhabina, tidak ada. Hanya ada tadhabina. Berapa bentuknya? 5 bentuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, makanya dinamakan al-amtsilatul khamsah atau af'al khamsah karena bentuknya 5. Bukan af'al khamsah artinya adalah apa? Jumlahnya 5, bukan. Bukan itu maksudnya. Bukan jumlah, bukan berbicara jumlah tapi berbicara bentuk. Paham ya? Karena itu ada yang kritik yang penamaan af'al khamsah. Sebab penamaan af'al khamsah itu menekankan seakan-akan mengesankan seakan-akan fiilnya cuma 5. Padahal fiilnya banyak. Setiap satu kosakata berapa? 7. Setiap satu kosakata 7. Fiilnya berarti banyak. Kosakata bahasa Arab, fiil bahasa Arab kan banyak sekali. Berarti tidak terhitung jumlahnya. Kalau dari segi jumlah. Cuman dari bentuk tidak akan keluar dari 5 bentuk. Karena itu yang cocoknya dinamakan amtsilatul khamsah. Bentuk-bentuk yang 5. Contoh fiil yang 5 bentuknya. Nah, kalau contoh dibilang contoh, namanya contoh bukan pembatasan, ya kan? Beda dengan af'al khamsah, fiil-fiil yang 5. Dia mengesankan dibatasi 5 saja fiilnya. Padahal tidak. Bukan 5. Dipahami nih, Af'al khamsah, amtsilatul khamsah, tanda rafanya apa? Subutun nun. Lihat di papan semua. Rafa dengan nun. Rafa dengan apa? Nun. Ini nunnya ini tanda rafanya ini. Tanda rafanya. Nunnya ini semua tanda rafa. Karena itu terbukti ketika dia tidak rafa, ini nun hilang. Ketika dia nasab misalnya, nunnya hilang. Ketika jazm, nunnya hilang. Berarti ini nun hanya ada ketika dia rafa. Kalau begitu dia tanda rafa. Jelas? Baik. Selanjutnya, sekarang tanda nasab. Selesai tanda rafa. Tsumma qala rahimahullah wa linnasbi khamsu alamatin. Adapun nasab maka dia memiliki 5 tanda. Kalau rafa berapa? 4 saja. Kalau nasab berapa Arham? Nasab 5. Apa itu? Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Tanda nasab itu ada 5, yaitu fathah, dan ini asalnya. Wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Alif, kasrah, ya, dan penghapusan nun ini pengganti fathah. Jadi tanda asli fathah. Tanda pengganti ada berapa? Berapa? 4. Alif, kasrah, ya, hadfu, nun. Itu tanda pengganti. Nah, kemudian beliau rinci. Atau sebelum itu, yang sudah belajar ini, murojaah dulu. Fathah, tanda nasabnya fathah ada berapa? Tanda nasabnya fathah ada berapa? Sama yang dhamma. Ya, 8. 8 nanti kembalinya ke 5. Ya. Apa itu? Jamu muannas salim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Semaksur, mangkus, sayakhir, mutalakhir. 8. Cuman mangkus, maksur, dan bismillahirrahmanirrahim.
kembali ke isim mufrad atau jamak taksir. Paham ini? Hah? Kalau yang alif, tanda nasabnya alif apa? Asmaul khamsah. Nasabnya dengan alif, asmaul khamsah. Kalau kasrah, jamak muannas salim. Berapa raham? Satu juga. Lia, ya nasab dengan ya ada dua. Apa itu? Musanna dan jamak muzakkar salim. Hadfun nun satu. Apa itu? Af'al khamsah, tamtsilatul khamsah. Paham ini? Nah, itu nanti akan dirinci. Yang antum sebutkan barusan itulah yang akan dirinci. Kata beliau, fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Oh, tadi saya salah sebut, antum dah luruskan. Enggak, jamak muannas tidak ya. Jadi 7 saja. Jamak muannas tidak ya. Jamak muannas tidak. Dia nasabnya dengan apa? Kasrah, bukan fathah. Taib. Jadi 7 saja kalau dirinci. Famal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'. Adapun fathah maka dia menjadi tanda nasab pada berapa tempat? 3 tempat. 3 tempat ini nanti hakikatnya ada 4. 3 tapi beliau sebenarnya maksudkan 4 hal. Apa itu isim mufrad, jamak taksir, fil mudhari yang tidak bersambung, fil mudhari idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhiri syai'. Fil mudhari yang dimasukkan oleh penasab, salah satu dari penasab yaitu an, lan, idzan, kai, dan syaratnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Berarti yang dimaksud fil mudhari sahih akhir dan mutal akhir. Paham ini? Beliau sebutkan 3 tapi hakikatnya berapa? 4, karena fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' itu ada 2 yang bentuknya sahih akhir dan mutal akhir. Isim mufrad apa contohnya? Kalau dia nasab, Zaidan, ya, raaitu Zaidan, inna Zaidan qaimun, Zaidan nasab. Jamak taksir, raaitu masajida misalnya. Ya. Atau apa misalnya? Raaitu zuyudan, raaitu hunudan. Hunudan, zuyudan, masajida itu jamak taksir nasab dengan fathah, tandanya fathah. Fil mudhari sahih akhir contohnya masukkan penasab, an yadriba, an yadkhula, lan yusafira zaidun misalnya. Kalau mutal akhir apa? Dua. Kalau ayyadu ya berarti 3. Yang mutal lahir 3. Mutal waw, mutal ya, mutal alif. Ayyardo, ayyadu, ayyarmiya. Itu kan tandanya fathah, cuman ada yang muqaddar. Apa itu? Yardo, ayyardo. Kenapa muqaddar disembunyikan? Karena ta'dzur, yardo, alif ujungnya tidak bisa diharokati. Paham ya? Nah, sudah. Kita beralih pada pembahasan berikutnya. Alif. Tanda kedua dari tanda nasab adalah alif. Kata beliau, wa ammal alif fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah. Adapun alif maka dia menjadi tanda nasab pada asma'ul khamsah saja. Ya. Contohnya, boleh kasih contoh di sini.
Apa contohnya? Ra'aitu abaka wa akhaka. Kalau rafa abuka, akhuka pakai waw. Kalau nasab abaka, akhaka, hamaka, faka, dha, malin. Pakai alif semua. Paham ya? Wa ma asbaha dzalik, dan serupa dengan abaka, akhaka, maksudnya yang tadi hamaki, faka, dha, malin. Dan ingat mudhafun ilaihinya bisa diganti-ganti tadi. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya tanda nasab yang keberapa? Ketiga, yaitu kasrah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'i al-muannats salim. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda nasab untuk satu juga, yaitu jamak muannats salim. Apa contohnya? Muannats salim ya akhana. Jamak muannats salim marham. Ra itu muslimatin. Muslimatin. Bukan fatayat. Bisa ya? Ra itu fatayatin. Iya. Apa artinya? Fatayat. Pemudi. Gadis. Ra itu fatayatin. Fatayatin jamak muannats salim, majrur mansub dengan mansub kita bahas. Mansub dengan kasar. Tanda nasabnya kasar. Selanjutnya, tanda nasab keberapa? Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fit tathniyati wal jam'. Adapun ya maka menjadi tanda nasab untuk dua tempat. Apa itu tasniyah? Apa tasniyah Khalil? Apa tasniyah? Apa isim apa itu tasniyah? Musanna. Wal jama' apa yang dimaksud? Jamak mudzakkar salim. Nah, adapun ya maka dia menjadi tanda nasab untuk dua. Tasniyah. Apa tasniyah? Azam isim musanna. Jama' yang diinginkan dengan jama' di sini apa? Kan jama' ada tiga, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Jamak apa di sini? Jamak mudzakkar. Kenapa bisa kita tentukan bahwa yang dimaksud jamak mudzakkar salim? Karena tadi jamak muannas salim sudah, jamak taksir sudah lewat tadi. Berarti tidak ada yang tersisa kecuali jamak mudzakkar. Kan tadi jamak muannas barusan, yang ketiga tadi. Jamak taksir sudah yang tandanya fathah sama isim mufrad dia. Berarti pasti di sini yang diinginkan jamak mudzakkar. Paham ini? Pahami. Kemudian kalau antum hafal matan, hadirkan itu yang kita pelajari. Oh ya. Ini yang dimaksud. Kalau sudah diterangkan kan enak dihafal. Dihafal matan dan paham penjelasannya atau maknanya, itu enak. Dan gampang nanti dipraktekan. Itu keuntungannya. Kalau sambil belajar, sambil hafal matan, pas praktek hadir dia. Hafal matan dan paham maknanya. Pas praktek nanti gampang dihadirkan di hafalannya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, tanda nasab yang kelima adalah apa? Hadfu nun. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah. Adapun penghapusan nun, maka dia menjadi tanda nasab pada berapa tempat? Satu tempat, yaitu af'al khamsah atau amtsilatul khamsah. Allati raf'uha bi thabatin nun, yang mana tanda rafanya tadi pakai sabat nun atau subutun nun, tetapnya nun. Jadi ketika rafa tak pakai nun, ketika nasab pakai apa? Hadfun nun, tandanya dengan penghapusan nun. Nah, af'al khamsah rafa dengan subutun nun dan tetapnya nun atau adanya nun, nasab dengan hadfun nun, penghilangan nun.
selesai pembahasan tanda nasab. Ada berapa tanda nasab? Abdul Musawwir 5. Azkur. Ahsan. ثم قال رحمه الله تعالى وللخفض 3 علامات al-kasratu wal ya'u wal fathah. Adapun khafad atau nama lainnya apa? Yahya? Khafad. Nama lainnya jer. Ya, khafad. Sekarang tanda khafad atau tanda jer. Adapun tanda jer, perhatikan 3 alamatin. Berapa tandanya? 3. Apa itu? Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Tanda jar adalah kasrah, ya dan fathah. Kasrah, ya dan fathah. Kasrah yang menjadi asalnya, ya dan fathah pengganti kasrah. Dia cabang. Sebelum kita terangkan lagi kasrah berapa tempat? Yang sudah belajar. Yang apa? Majrur atau makhfud dengan tanda kasrah 1. Jamak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Apa lagi? Isim mangkus, isim maksur. 5. Tapi 5 ini kembali ke 3. 5 ini kembali ke 3. Nah, jadi yang tanda kasrohnya, tanda apa? Jernya dengan kasroh, secara umum ada 5. Nah, secara rinci maksud saya, secara rinci ada 5. Secara umum ada 3. Kemudian yang jer dengan ya ada 2 atau 3? 2 atau 3? 3. Apa itu? Jamak mudzakkar, jamak mudzakkar, apa lagi? Musanna. Sama asmaul khamsah. Diingat ya? Sebentar akan disebutkan oleh penulis, tapi kita murajaah. Wal fathah berapa dia? Yang jer dengan fathah? 1 apa? Bismillah la yansarif. Bismillah la yansarif, dia majrur dengan fathah atau makhfud, dikhafad dengan fathah. Taib. Beliau akan rinci apa yang kita sebutkan barusan. Kata beliau, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadi'. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda khafad atau tanda jar pada 3 tempat. Apa itu? Fil ismil mufrad al munsharif. Pada isim mufrad yang menerima tanwin. Apa arti munsharif? Perhatikan azam. Apa arti munsharif? Isim mufrad munsharif. Di situ ada. Untuk lihat. Munsharif. Apa arti munsharif? Isim mufrad yang menerima tanwin. Isim mufrad yang menerima tanwin, tanda jernya dengan kasrah. Nanti beda dengan yang ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Kalau yang tidak menerima tanwin, tanda jarnya dengan fathah, ismul ladzi la yansarif. Makanya beliau di situ sebutkan isim mufrad munsharif supaya membedakan dengan yang ghairu munsharif atau mamnu minas sarf atau ismul ladzi la yansarif. Karena dia nanti tanda jarnya dengan apa? Fathah. Yang kita bahas ini yang dengan kasrah. Yang jarnya dengan kasrah ismul mufrad al-munsharif. Wa jami' taksir al-munsharif, dan jama' taksir yang munsharif juga yang menerima tanwin. Wa jam'il muannats as-salim, dan jama' muannats salim. Ketika beliau sebut, lihat matannya. Ketika beliau sebut jama' muannats salim, beliau tidak bilang munsharif.
Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Sudah pelajari kemarin tadi. Karena ismul ladzi la yansharif itu hanya kembali kepada isim mufrad dan jama' taksir. Tidak ada itu ismul ladzi la yansharif yang jama' muannas salim. Makanya tidak perlu dibilang jama' muannas salim munsharif karena sudah pasti munsharif dia. Kan didatangkan itu munsharif itu untuk mengeluarkan yang ismul ladzi la yansharif. Dan itu hanya ada pada isim mufrad dan jama' taksir. Jadi isim mufrad ada dua. Lihat al-mufrad ada dua, munsharif dan ghairu munsharif. Kemudian taksir ada apa? Ada dua juga, munsharif sama ghairu munsharif. Jama' muannas salim, muannas, dia sudah pasti munsharif, tidak perlu dibilang, sudah pasti munsharif. Yang kita bahas sekarang yang jernya dengan kasrah. Dia bilang munsharif untuk apa? Untuk mengeluarkan yang ini. Jama' taksir munsharif untuk mengeluarkan yang ghairu munsharif. Kalau jama' muannas tidak perlu dibilang, sudah pasti munsharif, tidak ada dia yang lain. Tidak ada dia yang ghairu munsharif. Jelas ini ya? Jadi yang tanda jernya dengan kasrah adalah isim mufrad munsharif, jama' taksir munsharif dan jama' muannas salim. Ya, apa contohnya? Isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Ya. Marartu bi Zaidin. Zaidin kan apa? Majrur ya. Jar. Tanda jarnya kasrah. Karena dia isim mufrad munsharif. Terus yang jama' taksir? Jama' taksir. Marartu bi Zuyudin misalnya atau bi Hunudin. Saya melewati orang-orang yang bernama, wanita-wanita yang bernama Hindun. Bi Hunudin. Hunud ini jama' taksir munsharif. Tanda jarnya kasrah. Kalau jama' muannas salim, marartu bi fatayatin. Ya, marartu bi muslimatin. Ya. Dia tandanya juga kasrah. Sama dengan tanda nasabnya. Irham. Tanda nasab jama' muannas salim sama dengan tanda apa? Jarnya. Ya. Ya. Sama. Apa bedanya? Perbedaannya amilnya. Kan ro'a itu muslimatin, berarti apa? Nasab atau jar? Amilnya ro'a itu, ya. Kalau marartu bi muslimatin, apa dia ini? Jar. Apa amilnya? Bi. Jadi cuma beda amilnya. Tandanya sama-sama kasrah, ya. Tapi amilnya yang memasukinya, sudah paham amil kan? Sudah lewat. Nah, amilnya yang memasukinya itu yang berbeda. Kalau nasab ra'aitu muslimatin atau innal muslimati, innamnya. Amilnya inna. Kalau jar ya huruf jar misalnya. Apa? Tadi marartu bil muslimati. Nah. Paham ya? Kemudian kita pindah ke tanda kedua, tanda jar kedua. Apa itu? Tanda jar kedua? Ya. Wa amal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Adapun ya maka dia menjadi tanda jar pada 3 tempat.
pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah wa fit tasniyati wal jama', yaitu pada asmaul khamsah dan pada tasniyah. Apa makna tasniyah? Isim mutsanna. Wal jama', jama' apa maksudnya? Jama' mudzakkar salim. Saya ulangi, yang tanda jernya dengan dengan apa? Dengan ya ada 3. Asmaul khamsah. Contohnya apa? Asmaul khamsah. Marartu bi abika. Abika. Marartu bi akhika. Akhika. Marartu bi hamika. Ya. Atau misalnya apa? Apa kalau fuka? Misalnya. Dan yang jer. Apa misalnya? Udkhil at-ta'am atau adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama fi Aisyah. Ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan makanan fi Aisyah. Ini dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan, lihat, makanan fi Aisyah. Dia suap maksudnya. Ini bisa jadi teka-teki nih. Huruf jer masuk ke huruf jer. Ada 2 huruf jer. Ini apa, huruf apa ini? Kalau ini apa ini? Asmaul khamsah ya. Sama dengan fika. Iya. Fika. Asmaul khamsah ini. Paham ya? Ini contohnya yang majrur. Kalau fu. Apalagi dzu malin, berarti apa? Marartu bi malin, dzi ilmin, dzi fadlin, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contohnya. Kalau mutsanna gampang. Apa? Marartu bi zaidain, bil muslimaini, bi apalagi zainabaini. Ujungnya apa dia, Azam? Kalau isim mutsanna yang jer, ujungnya apa? Tambahan apa? Waw dan alif dan nun atau ya dan nun? Yang jer. Kan tandanya apa? Ya, berarti ya dan nun dia. Antum bilang marartu bi zaidaini, muslimaini. Apalagi zainabaini, marartu bil masjidaini, dan seterusnya. Ujungnya ya dan nun. Kalau jamak, ra'aitu marartu ya, marartu bi zaidina, marartu bil muslimina. Apa bedanya dengan yang tadi? Ya, kalau ini kasrah. Sudah pernah kita jelaskan cara membedakan jamak mudzakkar salim dan jamak dan apa? Isim mutsanna. Sekarang tanda ketiga, tanda jer yang ketiga. Apa itu? Fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk satu tempat saja. Apa itu? Menjadi tanda jer untuk satu tempat, pada satu tempat saja, yaitu ismul ladzi la yansarif. Ini diingat. Ismul ladzi la yansarif, apa artinya, Azam? La yansarif tidak bertanwin. Kan tadi munsharif bertanwin. Kalau ghairu atau la yansarif artinya yang tidak bertanwin. Jadi isim yang tidak bertanwin itu ada 2, isim mufrad dan jamak taksir. Yang ini tadi yang barusan jelaskan.
Kalau yang munsharif tandanya tanda jarnya kasrah. Jamak taksir munsharif tanda jarnya kasrah. Dan sekarang yang ini yang saya coret tadi yang ghairu munsharif atau la yansharif, itu tanda jarnya fathah dia. Contohnya apa? Misalnya marartu bi masajida, marartu bi ahmada. Ya, ahmada itu ismul ladzim yansharif, tidak bisa ditanwin. Marartu bi ahmada, tidak boleh ahmadi. Jelas ya? Marartu bi masajida, dia ada isim mufrad seperti Ahmad dan jamak taksir seperti masajid. Paham ya? Cuman ismul ladzim la yansharif ini dia akan kembali dijer dengan kasro kalau pakai alif lam. Lihat di depan. Siapa Azam? Baru belajar. Lihat Ahmada tadi harus dijer pakai apa? Pakai apa? Pakai apa Azam? Fathah atau kasroh? Fathah. Masajidah pakai apa dijer? Fathah. Tapi kalau kemasukan alif lam nanti dijer pakai kasroh. Pakai paham? Satu. Ini baru satu poin. Poin kedua, kalau dia mudhaf. Marartu bi ahmadil qaum. Marartu bi ahmadi al qaum. Saya melewati orang yang terpuji dari kaum itu. Marartu bi ahmadil qaum. Ini dia mudhaf, maka harus dijer pakai kasrah. Kalau marartu bi masajidal qaum, masajida al muslimin misalnya, muslimin. Saya melewati bi masajid ya, bi masajidil muslimin. Di sini harus dijer pakai kasrah. Bang. Jadi ismul ladzim la yansharif atau ghairu munsharif atau mamnu minas sarf itu dia dijer pakai fathah kecuali pada dua tempat. Kapan? Kalau dia beralif lam atau dia menjadi mudhaf. Ya, sudah paham tadi mudhaf nilai? Ya. Kalau dia menjadi mudhaf ya, bukan mudhaf nilai, jangan ditukar. Kalau mudhaf. Kalau dia mudhaf nilai, dia tetap dijer pakai fathah. Yang kita bahas yang mudhafnya. Jelas ini? Selesai tanda jer. Kita selesaikan tanda-tanda i'rab. Tanda jazm. Ini sedikit. Tsumma qala rahimahullah walil jazmi alamatani. Walil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Untuk jazm atau jazm memiliki dua tanda. Apa itu? Sukun dan penghapusan. Cuman penghapusan ini ada dua, penghapusan nun sama penghapusan huruf illah. Bisa dikasih catatan di matan itu. Kasih catatan di matan, hadzaf di situ ada dua hadfun nun, penghapusan nun sama hadfu harfil illah. Penghapusan huruf illah. Supaya pas hafal itu terbayang. Yang mana yang menjadi tanda asli jazm? Sukun. Adapun penghapusan itu cabang. Tanda pengganti atau tanda cabang. Nama lainnya tanda cabang, bisa juga dinamakan tanda pengganti. Sebelum kita lanjut, sukun menjadi tanda jazm untuk fi'il mudhari. Itu berarti kalau jazm ini khusus apa ini? Pembahasan fi'il mudhari. Kalau khafat khusus
isim. Berarti sukun ini menjadi tanda fi'il mudhari yang mana? Di antara fi'il mudhari, berapa jumlah fi'il mudhari Abdul Musawwir? 3. Di antara 3 ini mana yang tanda jazamnya dengan sukun? Yang sukun. Sahih akhir. Yang sahih akhir. Ahsant. Tanda jazamnya dengan sukun adalah yang sahih akhir. Satu saja, Arham. Satu saja. Tayyib. Kalau yang hadzaf, penghapusan, ada berapa? Dua apa itu? Fi'il mudhari mutalakhir dan amtsilatul khamsah. Kalau amtsilatul khamsah hadzfu apa dia? Hadzfun nun, penghapusan nun. Kalau mutalakhir hadzfu harfil illah. Nah, itu yang akan dibahas oleh beliau. Kata beliau, fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fi fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun maka dia menjadi tanda jazm untuk fi'il mudhari sahih akhir, satu tempat saja. Fi fi'lil mudhari'i as-sahihil akhir, satu tempat. Apa contohnya? Sukun. Lam yaktub, lam yadhhab, lam yakul. Iya. Lam apa lagi? Lam yakul. Arham lam yakul. Singgung ini. Singgung Arham. Baik. Ya kita mau selesaikan dulu supaya Arham yakul. Adapun al-hadzf kata beliau, wa ammal hadzf fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir. Adapun penghapusan maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa fil af'alil khamsah, tempat yang kedua, dan juga pada af'al khamsah atau amtsilatul khamsah allati raf'uha bi thabatin nun, yang mana waktu dia dirafa dengan apa? Subutun nun. Jelas ya? Ketika dirafa dengan subutun nun, ketika jazm dengan apa? Hadzfun nun. Sama juga ketika nasab dengan hadzfun nun. Terus bagaimana membedakan ketika rafa dan nasab, ketika jazm dan nasab, Farham? Kan sama-sama hadzfun nun. Bagaimana membedakan? Lihat amil. Kalau lan yadhhab, lan yadhhaba, lan yadhhabu, lan yadhhabu, nasab. Kalau lam yadhhabu, lam. Apa? Jazam. Ya. Dilihat amilnya tandanya sama tapi amilnya pasti beda. Kalau af'al khamsah mutal akhir, contohnya mutal akhir. Lam yad'u atau lam yarmi atau lam yarda. Dihapus huruf mutalnya, huruf waw atau huruf ya atau huruf alif. Paham azam? Lam kan yardo, ujungnya apa? Alif. Kalau masuk lam dihapus alifnya, lam yardo. Lam yad'u, apa yad'u pakai wa, masuk lam hapus wa, waw. Yarmi, yarmi, lam hapus ya. Paham ya? Sudah selesai pembahasan tanda-tanda i'rab. Selesai. Nanti tinggal kesimpulannya. Ada yang di-i'rab dengan harokat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Kan tadi ada yang pakai harokat,
Ada yang pakai huruf, ada ya, ada waw, ya kan? Ada apa lagi? Nun, ya. Nun huruf ya. Ya. Kalau hadfun nun, ya, dia apa? Huruf juga. Diikutkan dengan huruf. Ya. Kalau sukun, sukun. Diikutkan dengan harokat, bukan harokat tapi diikutkan dengan harokat. Ya. Baik, sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.